Hai anak-anak, selamat pagi kembali. Kita akan mulai devotion. Semangat kalian? Kita akan mulai devotion kali ini dan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Mengucap syukur, kami boleh istirahat baik, pagi boleh bangun tidak kurang satu apa. Kami mau belajar akan firman-Mu, suatu yang ajaib yang Kau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Ajari kami karena melalui firman-Mu, melalui devotion kami boleh mengenal lebih lagi. Dan ketika kami mengenal-Mu, kami akan mengenal diri kami sendiri untuk kami menjadi yang terbaik. Roh Kudus urapi kami semua, urapi anak-anak yang ada di rumah, supaya mengerti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi kita akan melihat satu tayangan singkat. Proses terbentuknya batu permata. Pada dasarnya batu permata seperti juga jenis batuan lainnya sama-sama berasal dari aktivitas dapur magma pada mantel bumi di kedalaman sekitar 2.900 km dan 1.800 mil. Di luar mantel bumi terdapat lapisan kerak bumi yang tersusun atas lempeng-lempengan yang terus-menerus bertumpukan hingga mengakibatkan terjadinya celah atau retakan. Proses vulkanik ini menimbulkan efek tekanan kuat yang mendorong cairan magma bersuhu sekitar 1.500 Celcius yang ada di dalam mantel bumi. Suhu mantel bumi sekitar 2.000 Celcius. Naik ke atas melalui celah yang ada. Kandung mineral yang terdapat di sepanjang jalur lintasan cairan magma super panas bertekanan tinggi ini ikut terlarut sehingga menimbulkan terjadinya proses perubahan hidrotermal saat mencapai kedalaman antara 100 sampai 200 km dari permukaan bumi. Suhu cairan hidrotermal tersebut turun menjadi sekitar 1093 Celcius dan mengalami tekanan sebesar 45 sampai 60 kilobar. Disinilah sebagai cairan hidrotermal yang tertahan akibat pembekuan lama-kelamaan berubah menjadi kristal. Intan sementara sebagian cairan hidrotermal lainnya terus naik menuju ke permukaan. Batu mineral terindah di dunia. Berbeda dengan batu mulia, jenis batu permata lainnya yaitu akik. Sebagian kalangan Game Monster sering menyebutnya dengan istilah batuan setengah mulia. Terbentuk dari cairan hidrotermal yang membeku saat sudah mendekati permukaan, di mana suhu sudah semakin dingin sekitar 300 Celcius. Dengan kondisi tekanan yang tidak terlalu tinggi, batuan permata yang tidak ditemukan sekarang ini kebanyakan merupakan hasil pembekuan proses geologi, antara lain seperti diferensiasi magma, metamorfosa, ataupun sedimentasi yang terjadi jutaan miliar tahun yang lalu. Batu permata tertua yang pernah ditemukan adalah kristal zircon berwarna biru yang diperkirakan berumur 4,4 miliar tahun, yang terbawa ke permukaan oleh erupsi magma yang sangat kuat yang terjadi di masa lalu. Pada masa sekarang ini jarang terjadi letusan yang cepat dan keras dari gunung berapi, seperti letusan yang memuntahkan lehan magma dan kristal intan yang lama. Tertahan di celah-celah antara mantel bumi dengan kerak bumi dan membentuk kawah Kimberley di Afrika Selatan. Hal ini meyakini karena pada saat itu suhu bumi jauh lebih panas dibandingkan saat ini. Bantuan permata seperti intan juga dapat terbentuk di permukaan bumi akibat adanya tabrakan antara meteorit sebesar dengan bumi yang menimbulkan suhu yang tingkat tinggi. Bahkan terkadang ditemukan pecahan meteorit yang mengandung material intan dalam jumlah kecil yang tercipta karena adanya gesekan pada unsur korban yang terdapat di dalam batu meteor saat berada di luar. Dalam video tadi diceritakan bagaimana pengolahan sebuah batu menjadi permata. Dimulai dari proses pemilihan batu. Ada ratusan mungkin ribuan batu yang ada di sungai atau di daerah pegunungan. Hanya seorang ahli saja yang bisa tahu batu ini mengandung permata atau tidak. Kalau orang seperti kita, seperti Mister, lihat batu di kali, di sungai, ya sudah itu batu saja, tidak ada apa-apanya. Dan sekedar mungkin untuk permainan atau kalau yang bagus sedikit untuk hiasan di akuarium atau di kolam atau dekorasi rumah. Tapi seorang yang ahli yang matanya terlatih, dia akan bisa melihat batu itu di dalam jika diasah ada permata di dalamnya. Batu yang diasah menjadi permata itu juga bisa teriak, dia akan teriak kesakitan. Kenapa? Dikikis.
dihancurkan, mungkin dipotong, akhirnya dijadikan permata mentah. Permata mentah masih diasah lagi, dibentuk lagi dan presisi atau ukuran yang pas, bentuk yang pas, sehingga menghasilkan permata yang indah. Dari sebongkah batu yang misalnya kalau dijual mungkin nggak nyampe Rp1.000 atau bahkan nggak laku, menjadi permata yang kalau dijual harganya ratusan juta. Di dalam Alkitab ada suatu kisah yang bisa kita lihat perubahan yang begitu ajaib. Markus 1 ayat 16-20. Markus 1 ayat 16-20. Ketika Yesus sedang berjalan menelusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Kalau kita pergi ke daerah pinggiran laut, ke perkampungan nelayan, banyak orang memandang sebelah mata pada para nelayan. Kenapa? Mereka itu dalam lingkungan yang kasar, tidak hanya bajunya, kelakuannya, tenaganya besar, tapi juga perkataannya kasar. Seringkali kebanyakan perkampungan nelayan pendidikannya tidak tinggi. Karena nelayan kebanyakan kurang berpendidikan karena kasar. Tuhan datang ke perkampungan ini, perkampungan nelayan, dan ia memanggil murid-murid dari situ. Belum, Mister, kenapa Tuhan tidak pergi perkotaan? Banyak ahli teologi di sana, ahli Alkitab di sana di Yerusalem. Tapi kenapa Tuhan memilih di Danau Galilea, di perkampungan nelayan? Tempat-tempat orang yang dalam tanda kutip bisa dikatakan orang-orang bodoh yang tidak berpendidikan, orang-orang kasar, bisa dibilang orang yang tidak tahu sopan santun secara adat istiadat mereka orang-orang kasar. Tapi Tuhan memanggil mereka. Mungkin saat itu Mister yakin tidak hanya 4 orang itu, pasti ada banyak nelayan di sekitarnya, tapi Tuhan memilih 4 orang ini. Dan selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan di bumi, 3,5 tahun juga 4 orang ini beserta murid-murid lain dididik Tuhan, diproses Tuhan dengan ajaib dalam tempaan Tuhan. Apakah mereka langsung berubah menjadi bagus? Apakah Petrus langsung jadi bagus karakternya? Tidak kasar lagi? Tidak. Ketika masa penyaliban Tuhan Yesus, Petrus dibawa ke Getsemani beserta Yohanes untuk berdoa. Petrus tidak tahan untuk berdoa dengan Tuhan. Dia tidur karena capek dan sedih. Dan ketika tentara datang, Petrus dan kasarnya menarik pedang dan memotong telinga salah satu utusan imam. Dan kemudian Petrus dan pengecut dan teman-temannya melarikan diri. Dan dari jauh Petrus mengikuti proses persidangan Tuhan. Petrus tidak setia, bahkan dia menyangkal Tuhan, menyangkal bahwa dia mengenal Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 69-75 dikatakan semasa Petrus duduk di halaman dalam, seorang hamba perempuan datang kepadanya berkata, "Kamu juga bersama dengan Yesus orang Galilea itu." Tapi dia menafikkan hal itu di hadapan mereka semua dan berkata, "Aku tidak paham apa maksudmu." Selepas dia pergi ke kawasan berdampingan pagar, seorang lagi hamba perempuan melihatnya dan berkata kepada orang di situ, "Lelaki ini bersama dengan Yesus orang Nazaret itu." Sekali lagi dia menafikkan hal itu dan bersumpah, "Aku tidak kenal lelaki itu." Tidak lama kemudian mereka yang berdiri di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Tentu kamu juga salah seorang dari mereka, karena logat kamu membuktikannya." Lalu Petrus bersumpah, "Terkutuklah aku jika aku berdusta, aku tidak kenal lelaki itu." Pada saat itu juga seekor ayam jantan berkokok. Lalu Petrus teringat kata-kata Yesus, "Sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan berkata sebanyak 3 kali bahwa kamu tidak mengenal aku." Dia pun keluar dan menangis terseduh-seduh. Dia seorang nelayan yang keras, tapi sebenarnya hatinya kecil. Tapi Tuhan tidak menyerah dengan Petrus. Petrus terus diasah, sebagaimana murid-murid lain terus diasah dan diasah. Kepermataan Petrus mulai muncul ketika masa Pentakosta, itu masa setelah Tuhan Yesus disalib, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan kemudian memerintah kepada murid-murid untuk tinggal di Yerusalem sampai turunnya Roh Kudus. Nah, kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di situ
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini seperti pemprosesan terakhir dari batu menjadi permata. Para murid di proses terakhir dalam pencucian Roh Kudus. Pentakosta turunnya Roh Kudus atas para murid. Itulah proses pemprosesan para murid untuk menjadi permata-permatanya Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya yaitu Petrus memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada yang ajaib di sini. Petrus berkhotbah dengan berani di hadapan orang-orang di sana. Dan khotbah Petrus membuat 3.000 orang bertobat. Si batu yaitu Petrus ini terproses menjadi permata. Bisa kalian bayangkan, orang dianggap orang pinggiran, orang tidak berpendidikan, menjadi pengajar. Jalan pelayanan para murid ini tidak mudah karena para ahli agama itu, para pemimpin Yahudi sangat tidak suka. Mereka yang berkomplot menyalibkan Tuhan Yesus, mereka ingin memotong jalur pengajaran Tuhan Yesus, dan mereka memenjarakan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Tetapi sekali ini juga batu permata dimunculkan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai yang keempat, kemudian ayat 13. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak orang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ingat, batu permata tetap dikenali dari mana asalnya. Seorang ahli melihat permata, dia tetap tahu ini dari mana asalnya. Nah, demikian juga orang-orang Saduki ini, orang-orang Farisi ini adalah ahli-ahli agama. Dan begitu mereka menyidang Petrus dan Yohanes, mereka tahu ini orang-orang dari orang yang kaum tidak terpelajar. Tetapi mereka juga heran karena orang-orang ini, yaitu Petrus, Yohanes, bisa mengajarkan tentang membuka isi kitab suci dengan begitu jelas dan menerangkannya dengan jelas. Sehingga mereka sangat heran ketika Petrus dan Yohanes bisa membuka dan menerangkan isi kitab suci dan begitu jelas. Dan begitu mereka melihat cara berbicara Petrus dan Yohanes, mereka mengenali siapa yang mengasah mereka. Siapa? Tuhan Yesus, Sang Maha Pencipta yang menemukan batu itu. Dan orang-orang ini mengenali Tuhan Yesus. Mengenali Tuhan Yesus adalah yang mengasah mereka. Kenapa? Di sini dikatakan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi dengan kata lain, mereka mengenal Petrus dan Yohanes, orang yang diasah Tuhan. Banyak dari kalian, banyak dari mem dan mister, kalau dilihat dari keluarga, dari latar belakang kita semua, banyak yang tidak mungkin kalau kita sekarang bisa menjadi guru. Tapi ketika kami, mem dan mister ini membuka diri, mau diambil Tuhan untuk diasah, diproses, mulai dari pendidikan dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, mau dengan sakitnya mengerjakan tugas, belajar setiap hari, dididik para guru, para dosen. Apakah kami sudah menjadi batu permata yang indah? Kami harap demikian. Tapi kami percaya, para mem dan mister percaya, kami masih terus diproses Tuhan untuk semakin indah bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi kalian semua. Dan bagian kami adalah menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memproses kalian agar kalian nanti menjadi permata-permatanya Tuhan. Melalui pendidikan pelajaran, juga melalui devotion. Ada di antara kalian nanti yang akan diambil Tuhan, diproses Tuhan. Kalian menjadi seorang dokter yang ajaib karena kalian menyerahkan hidup kalian ke Tuhan dan mau diproses, mau dididik. Di SD ini kalian mengizinkan hidup kalian diproses melalui para mem dan mister. Kalian akan jadi permatanya Tuhan yang indah.
Karena itu izinkan Tuhan campur tangan memproses hidup kalian. Buka hati kalian. Jalani setiap proses jalan Tuhan. Mulai sekarang melalui mem dan mister kerjakan semua tugas. Belajar setiap hari. Ada ulangan tidak ada ulangan, tetap belajar. Tetap belajar. Supaya apa? Proses Tuhan semakin kuat. Orang memandang tidak mungkin melihat keluarga kalian, melihat ekonomi keuangan keluarga kalian, orang tua kalian, tidak mungkin kalian menjadi seorang pengusaha yang berhasil, menjadi arsitek, menjadi insinyur. Tapi ketika Tuhan berkeinginan kalian menjadi insinyur yang keren, arsitek yang keren, dokter yang ajaib, dokter spesialis, pengusaha yang sukses, dan terutama sekali orang mengenali proses Tuhan di dalam hidup kalian. Mister Rindu, di kemudian hari kalian menjadi orang yang wow, dokter yang keren, pengusaha yang keren, sukses, dan kalian mahal harganya karena kalian adalah permata-permatanya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Proses kami Tuhan, proses kami untuk menjadi permata-permata-Mu yang indah ya Tuhan. Roh Kudus, terus kerjakan isi hati kami, proses hati kami, proses hati anak-anak-Mu ini untuk mau diajar, mau dididik, dan diproses Tuhan. Untuk tahan dalam pemprosesan Tuhan, untuk menjadi permata-permata yang indah bagi Tuhan, hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati, beri anak-anak-Mu ini impian dan cita-cita seperti yang Engkau mau dengan destiny yang dari Engkau Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.